Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah dipercayakan kepada saya oleh Bapak Mentor sekalian sebagai pimpinan kami di pekerjaan Pendidikan. Kemudian ada juga Ibu KPU yang Taringan Asmor Maya, itu darinya dari Pendidikan. Ada kemudian juga korlat kita Pak Agus Widianto yang mana beliau sebagai motor penggerak di lapangan yang mana kita ikuti saran-saran tersebut. Baik, di sini saya tidak ingin banyak lebar karena pada awalnya, pada intinya juga semua yang dipaparkan tadi teman-teman juga intinya itu sama, orientasi P3K, dimana kita pas waktu di orientasi ini nanti akan menjadi atau meningkatkan pemahaman tentang tugas fungsi dan nilai dasar ASN. Dari situ menumbuhkan integritas, profesionalisme dan semangat untuk melayani. Adapun visi misi yang Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Semarang tetapkan, visinya itu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri, atau lebih gampang dikenal dengan berdikari, dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Adapun misinya itu ada kurang lebih 7 paparan, 7 misi yang harus kita mengerti. Yang pertama, visi meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri pertanian, pariwisata, intan pari, atau yang sering kita mengerti sebagai intan pari, perdagangan jasa, serta sektor lain yang berwawasan lingkungan. Ketiga, meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional. 4, meningkatkan pemerataan pembangunan guna membangun pengembangan layak, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. 5, meningkatkan kapasitas hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. 6, meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. 7, meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga, serta melestarikan seni dan budaya lokal. Adapun dinas atau UPTD yang mana kita bernaung di dalamnya, itu UPTD Balai Benih Ikan yang berada di bawah Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, memiliki keterkaitan yang erat dengan misi kedua dari visi dan misi Kabupaten Semarang. Berikut bagian struktur organisasi di Pertanian yang mana mungkin tidak usah panjang lebar saya jabarkan karena dimana waktu juga dibatasi oleh mentor. Jadi mungkin saya sekitarnya ya. 1 menit lagi. Kemudian tugas pokok fungsi operator layanan operasional. Yang pertama, pelayanan operasional teknis, membantu memproses pemeliharaan induk dan pemeliharaan.
mengoperasikan peralatan dan sarana produksi pendidikan, melaksanakan kegiatan penebaran panen dan seleksi benih. Kedua, pelayanan administratif, menginput dan mencatat data produksi, distribusi serta stok benih ikan, menyusun laporan kegiatan operasional harian, mingguan atau bulanan, mengelola dokumen keluar masuk benih dan permintaan layanan masyarakat. Ketiga, pelayanan publik, memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat atau pembeli benih ikan, membantu proses transaksi dan administrasi pelayanan benih. Rencana hasil kerja, di mana saya mengacu pada SKP saya atau hasil kerja saya, yaitu yang pertama pemijahan induk nila dan koi, kemudian pemanenan larva ikan nila, 3 pemanenan benih nila ikan nila, 4 persiapan dan penjualan benih ikan nila, 5 tugas jaga malam dan akan menjaga lingkungan. Kesimpulan kegiatan orientasi P3K di Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang memberikan pemahaman tentang nilai ASN berakhlak, etika pemerintah, etika pemerintahan dan daya kerja organisasi. Dengan bekal pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama orientasi, diharapkan seluruh peserta P3K mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan Kabupaten Semarang. Terima kasih. Demikian yang bisa saya paparkan pada Bapak Mentor dan saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebutan atas orientasinya. Ya, ini lakon nih. Untuk undian yang terakhir ini, biar kami nggak tegang. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, dan untuk waktu kali ini kami persilakan untuk Bapak Mentor untuk memberikan pertanyaan. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Mas Muhammad Irfan. Yes. Kalau jenengan pas penjualan, kemudian ya Allah. Satu go. Mas Irfan, terkait tadi RHK, tadi pertanyaannya Mas yang saya ajukan ke Mas Tri, jawabannya belum terjawab ya. Jadi mungkin saya jadi penilaian tadi. Di RHK itu penilaian kinerja itu Mas Irfan inputnya ada aplikasinya atau tidak? Itu yang pertama. Terus contoh kasus ketika ada pembeli pelayanan penjualan ya, Mas Irfan ada yang butuh ikan lele, tapi kita tidak ada ikan lele. Kemudian dia kecewa. Terus apa yang jenengan lakukan? Mungkin terus sarannya ke atasan apa untuk terkait apa ada kejadian seperti itu, jenengan bisa memberikan saran ke atasan seperti apa? Terus terkait apa itu, dan untuk setelah pekerjaan tadi jenengan sebutkan tadi ya administratif, berarti setelah jenengan petugas pekerjaan teknis dengan administratif mencatat dan lain-lain. Nah itu nanti yang mengkoordinir siapa untuk mencatatnya, terus itu nanti bentuk laporannya cuman dokumentasi atau nanti ada laporan terkait produksinya dan lain-lain seperti itu. Terus yang ketiga ini terkait penjagaan aset. Ketika jenengan jaga terus ada yang apa namanya ada yang mau mengambil ikan, terus dengan posisi terdesak, apa yang akan jenengan lakukan? Terus
prosedurnya seperti apa, bentuk tanggung jawab seperti apa. Baik, Bapak Mentor yang berhormat, pertama-tama kaitan dengan tadi kalau tidak salah RHK yang tadi Mas Tri belum sempat terjawab. Jadi mungkin kalau saya memang ada aplikasinya, saya ambil dari aplikasi Sipenan kalau nggak salah. Sipenan, kinerja. Jadi itu kan setelah sekali bahwasanya setiap kali triwulan atau 3 bulan sekali di situ kita dipaparkan disuruh membuat satu kegiatan di mana setiap 3 bulan sekali kegiatan kita apa itu harus terangkum di situ. Terus yang kemudian untuk masalah penjualan Bapak, tadi yang Bapak tanyakan kalau ada tamu atau pembeli yang sekiranya ingin membeli benih ikan lele tapi karena tempat kita tidak ada, orang tersebut kecewa dan sebagainya, bagaimanapun juga kita sudah diberikan pembimbingan orientasi ketiga ini. Jadi untuk semua tatanan akhlak kita juga sudah digembleng di situ. Jadi untuk mengarahkan pembeli yang sekiranya tidak tahu stok yang kita budidayakan di sini, ya kita kasih pemahaman secara verbal saja, tanpa kita harus emosi dan sebagainya, karena memang namanya orang juga mempunyai tingkat emosi yang sendiri-sendiri. Begitu Bapak. Terus yang ketiga masalah penjagaan malam, di mana ada orang yang sekiranya mau mengambil aset kita atau ikan. Baik, untuk selanjutnya pernah pertanyaan dari Pak Mentor masalah penjagaan aset atau segel malam, di mana kita sebelum diangkat sebagai P3K resmi ini, dulu kita waktu outsourcing juga sudah mengalami berbagai kendala, entah itu dari banjir, kemalingan, istilahnya kemalingan itu juga orang itu mancing, ambil ikan dan sebagainya. Ya alhamdulillah tugas pokok fungsi di situ tetap kita prioritaskan. Jadi seumpama ada orang kok mau mengambil ikan kita di malam hari, dan di situ kita memang mempunyai tanggung jawab untuk ya paling tidak budak, istilahnya kalau Pak Jari budak atau mengingatkan untuk pergi, istilahnya seperti itu. Kalaupun memang sekali 2 kali tidak bisa dikasih pemahaman seperti itu, ya mohon maaf. Kalau untuk selanjutnya ada tindakan tegas dan terukur dari Bapak Mentor. Itu Pak. Begitu. Jadi mungkin jawaban dari saya. Kalau ada salah dan memang datanya dari saya, kalau ada benarnya yang mungkin karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Pak Agus Mas. 1 menit. Terus untuk sesi tanya jawab ini saya tidak ingin bertanya kepada Pak Irfan, tapi minta saran, karena saran yang diberikan Pak Irfan juga mungkin tentunya berujung ini ya Mas jawaban. Saya ingin tanya terkait dengan kepuasan pelanggan. Sebutkan cara-cara Pak Irfan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik. Terima kasih pertanyaan atau ya pertanyaan juga yang ditujukan Pak Agus saya. Jadi salah satu kepuasan pelanggan itu akan terobati atau akan orang itu senang dan akhirnya kembali pada kita lagi untuk membeli ikan itu tadi. Paling tidak pelayanan kita itu dari mulai satu pengenalan
harga benihnya dan ukuran benih yang pasti kita akan keluarkan kepada yang mau dibeli oleh pembeli tersebut. Yang kedua, kalaupun memang semuanya itu sudah tersuguhi, ada hasilnya, ada ukuran ikannya yang disepakati, dari situ kita pemackingan dari situ nanti juga untuk memberikan efek senang pada pembeli itu paling tidak harus kita kasih ya semacam iming-iming, maksudnya itu ya semacam ya karena Anda sudah membeli ke tempat kita dengan banyak, kita kasih sedikit iming-iming. Yang terakhir, pelayanan kita untuk mengantarkan benih itu ke tempat beliau yang membeli benih, karena seumpama mereka membeli dengan pembelian yang cukup besar, cukup banyak, karena mereka tidak mempunyai alat transportasi yang harus dibawa ke sini, jadi maka dari situ termasuk pelayanan kita untuk mengantar atau mendistribusikan ke tempat mereka. Itu Pak. Jadi terima kasih dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya? Masih? 6. Oke, saya nggak ada. Mau pengen tanya, sebutkan satu saja tujuan pengenalan nilai dan etika. Baik. Terima kasih Ibu Maya mengenai tujuan pengenalan. Tujuan nilai dan etika. Ya, baik. Dari sini supaya kita itu dituntut juga sebagai P3K supaya etika kita itu atau apa ya istilahnya melayani orang itu dengan tulus tanpa kita itu harus memasakkan diri lah. Jadi memang satu sisi juga kita harus menghormati atasan pimpinan, terus menghormati juga kepada pembeli. Di situ etika itu juga yang harus tetap kita pertahankan atau kita kembangkan. Waktunya habis, terima kasih.